Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya Naga Firdaus. Oke teman-teman, kita akan lanjut lagi membaca kitab Minhajul Thulab dan keterangannya, yakni kitab Fathul Wahhab. Dan untuk pembahasan kali ini kita akan membahas keterangan terakhir dari rukun puasa yang pertama, yaitu niat. Oke. Namun ya seperti biasa, yang belum subscribe silahkan kalian pencet tombol merah subscribe di bawah video. Jangan lupa dipencet juga lonceng pemberitahuan yang ada di sampingnya. Oke teman-teman, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Walau istabaha shoma bitaharin fa in waqa'a fihi fa adaun au ba'dahu fa qada'un fa yutimmu adadahu au qablahu wa atrakahu shamahu wa illa qada'u. Walau istabaha lan lamun serupa apa Ramadan, kok pakai bahasa Jawa. Walau istabaha, dan manakala Ramadan itu sama, nanti keterangannya nanti. Ramadan alaihi kepada seseorang, soma maka puasa seseorang tersebut puasa bitaharin dengan berbagai penelitian atau apa kemarin itu artinya di Al-Ma'ani, bentar saya tadi. Dengan penyelidikan, investigasi, pengujian, pemeriksaan, penelitian, inspeksi, peninjauan. Kita pakai yang penyelidikan aja. Soma maka puasa seseorang itu bitaharin dengan berbagai macam penyelidikan. Fa'in waqa'a, manakala seseorang itu ternyata melaksanakan fihi pada Ramadan fa'adaun, maka itu disebut puasa ada. Wahada min ziyadati, dan ini termasuk tambahan saya. Au ba'dahu, atau seseorang itu ternyata melaksanakan puasa itu setelahnya, faqadaun, maka itu disebut puasa qada. Jadi keterangannya seperti ini ya. Manakala ini kan misalkan ini pagi ya, ini pagi. Ketika nanti sampai waktu maghrib, dia itu dalam pikirannya itu ini sudah Ramadan apa belum ya, masih bimbang gitu. Nah ternyata setelah dilakukan berbagai macam penyelidikan, ya orang itu yang melakukan penyelidikan, diselidiki, ternyata dia mendapati kesimpulan bahwa ternyata maghrib itu sudah mulai Ramadan. Oke, maka orang itu berpuasa, kemudian berpuasa. Nah, ternyata ketika orang tersebut benar-benar menyimpulkan bahwa mulai maghrib itu adalah mulai tanggal 1 Ramadan, dan ternyata setelah dia menyimpulkan seperti itu, ada pengumuman resmi dari pemerintah bahwa hari itu atau malam itu benar-benar sudah mulai masuk tanggal 1 Ramadan. Maka puasanya dia itu disebut puasa yang ada. Ya dilaksanakan sebagaimana biasanya. Kemudian au ba'dahu. Nah, ini au ba'dahu, atau gini. Seseorang itu misalkan hari ini ya. Hari ini pagi, kemudian maghribnya dia itu baru bimbang, ini sudah puasa apa belum ya. Kemudian dia melakukan penelitian, dia seperti tadi, dan ternyata kesimpulannya juga mengatakan bahwa ternyata mulai maghrib ini adalah bulan Ramadan. Nah, kemudian dia puasa. Ternyata dia itu gagal mendapatkan informasi itu apa? Enggak mendapatkan informasi. Dia itu hanya mengkaji tidak peduli dengan informasi yang beredar gitu. Bukannya enggak peduli sih, tidak mendapatkan gitu. Ternyata orang-orang di sekitarnya itu ternyata sudah puasa kemarin dan dia baru puasa hari ini. Maka otomatis kan puasanya kurang satu. Ya kan? Otomatis puasanya kurang satu, dan puasa yang kurang satu ini itu harus dikodok di
di hari selanjutnya, maksudnya setelah tanggal 1 Syawal atau tanggal 2 Syawal itu dia harus mengkodoknya. Ya meskipun nggak harus langsung sih, tapi lebih baiknya langsung dikodok. Itu disebut puasa kodok. Fayutimmu adadahu, dia harus menyempurnakan bilangan puasa. Itu kalau ketinggalan 1 hari. Kalau ketinggalan 2 hari ya dia harus kodoknya 2 hari. Untuk konteks seperti ini itu sebenarnya untuk zaman sekarang itu kayaknya hampir nggak terjadi. Soalnya sekarang kan informasi itu sangat cepat sekali menyebar. Dari informasi puasa yang dari pemerintah itu juga langsung menyebar ke masyarakat. Jadi ya ini hanya permisalan saja ya. Au qablahu atrakahu shaumahu wa illa qadahu. Jadi ya keterangannya seperti itu tadi, seperti yang saya terangkan. Wujuban fihima karena ada sisi wajib fihima di dalam adat serta qada. Kemudian di sini di dalam kitab Fathul Wahhab ada peringatan tanbihun lawaqa fi ramadanis sanati al-qabilati waqa'a anha la 'anil qada'i. Lawaqa tatkala seseorang itu melaksanakan memasuki, gampangannya seperti itu. Ketika seseorang itu memasuki fi ramadanis sanati di dalam bulan Ramadan tahun al-qabilati yang akan datang, ya waqa'an dia harus melaksanakan yang tahun itu la anil qada'i, bukan melaksanakan puasa yang qada. Jadi ini perlu diperhatikan, terutama bagi yang belum tahu. Ketika sudah masuk Ramadan tahun berikutnya dan kalian itu masih punya puasa qada, ya, itu puasa qada kalian tidak boleh digabung dengan puasa wajib Ramadan tersebut, ya. Jadi kalau dalam fikih Syafi'i, jadi ketika seseorang punya puasa qada, masih punya hutang puasa Ramadan, dia harus segera mengqadha atau melaksanakan puasa hutangnya tersebut sebelum bulan Ramadan berikutnya datang. Ya, kalau misalkan sudah masuk ke bulan Ramadan dan dia masih punya hutang, itu hukumnya haram. Nggak tahu itu nanti ancamannya seperti apa, tapi itu haram. Ya, jadi ya kalau puasa Ramadan ya puasa Ramadan, nggak boleh digabung dengan puasa qada Ramadan tahun kemarin, itu nggak boleh. Oke, itu perlu diperhatikan. Dan cukup sekian untuk kajian kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Semoga barokah. Al-Fatihah. Dan untuk pembahasan selanjutnya yang akan kita bahas adalah rukun puasa yang kedua, yaitu meninggalkan jima, minum dan yang lain lah, pokok yang kedua. Oke teman-teman, insya Allah kita akan berjumpa lagi di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.